Mohon izin ada yang mulia. Ini karena ahli biar bisa memberikan terang terhadap suatu perkara. Mohon penjelasan kepada ahli terkait dengan pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang berbunyi, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Mohon dijelaskan maksud pasal 166. Ya, ini cukup baik Bapak pertanyaannya, dan itu juga cukup masuk dalam gray area. Terima kasih. Jadi pertanyaan menjerat itu adalah pertanyaan yang digunakan untuk menjebak dari terdakwa maupun saksi. Jadi pertanyaan itu leading untuk dia mengatakan misalkan mengakui bersalah dan lain sebagainya. Ya. Kami berikan contoh ilustrasi dari BAP saudara Rizka Anung Nata. Ketika dia sebagai penyidik dan diperiksa sebagai saksi oleh saudara penyidik KPK yang lain, katakanlah namanya RPB, lalu dia mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Agar saudara jelaskan apakah perbuatan NH yang merupakan representasi dari HK dalam memerintahkan merendam HP milik HM. Jadi di sini NH langsung divonis sebagai representasi dari HK. Dan kemudian langsung juga ada suatu keterangan bahwa HK memerintahkan untuk menenggelamkan HP. Apakah ini pertanyaan yang masuk kategori pasal 166 menurut saudara? Ya, sebenarnya nanti dalam proses pemeriksaan alat bukti hal itu harus dinilai lagi oleh tidak hanya di dalam konteks BAP ya. Proses tersebut harus dilihat juga dalam pemeriksaan saksi di persidangan, Bapak. Apakah pertanyaan tersebut disampaikan seperti itu atau tidak? Karena dalam kasus seperti itu kan menanyakan tentang fakta yang dia ketahui. Ini saksi fakta ya berarti, Bapak? Ini saksi fakta yang ditanya. Yang ditanya bukan penyidik yang menjadi saksi. Iya, berarti penyidik yang jadi saksi fakta. Ya, dalam pertanyaan tersebut saya rasa kalau misalkan masih berkaitan dengan kesaksian terhadap apa yang dia lihat, itu sudah tidak menjerat. Tapi kalau berkaitan dengan opini dia dan lain sebagainya, nah itu yang mungkin harus dinilai lebih lanjut. Kalau seperti ini pertanyaannya, apakah tujuan HK melakukan OJ? Ya, itu jadi kan pertanyaannya sudah menyimpulkan, sudah menjerat. Menurut saudara bagaimana? Apakah itu masuk kategori dalam pasal 166? Iya, pada dasarnya harusnya dibuat pertanyaannya adalah berkaitan dengan unsur delik. Karena kalau misalkan apakah tujuan dari dilakukan OJ, ya itu memang masih abu-abu juga ya Pak, masuk dalam gray area atau tidaknya. Ya, oke, baik, terima kasih. Kemudian terima kasih. Yang lain terkait dengan ini perspektif prosesnya dulu. Jadi saudara Badu itu terkena OTT pada tanggal 8 Januari 2020. Setelah OTT dia di BAP, diperiksa, dan muncullah BAPK pada tahap penyelidikan. Dan kemudian karena terkena OTT maka saudara Badu tadi itu terkena isolasi, tidak boleh dikunjungi selama 7 hari oleh siapapun. Nah, BAPK dibuat pada tanggal 8 Januari. Kemudian tanggal 9 Januari masuklah tahap penyidikan. Saudara Badu dinyatakan sebagai tersangka. Lalu di dalam BAP sebagai tersangka, dia merubah BAPK-nya terhadap keterangan-keterangan yang cukup penting atas inisiatif dari saudara Badu. Itu diizinkan tidak? Untuk mengganti keterangan di BAP? Iya, dia BAPK. BAPK pada tahap penyelidikan. Yang kemudian pada saat penyidikan dia merubah itu. Ya itu dimungkinkan saja, karena itu hak dari saksi untuk mengganti keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Sesuai dengan fakta. Dan kemudian ada proses lebih lanjut di dalam persidangan. Betul. Dan kemudian disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Betul. Sehingga muncul fakta persidangan. Ya. Nah, ketika penyidik di dalam suatu perkara baru, kemudian
menjadikan penyidik yang lain sebagai saksi. Lalu BAPK yang sudah diubah, itu dihidupkan kembali oleh penyidik yang menjadi saksi tersebut. Padahal itu sudah diubah. Menurut saudara ahli bagaimana statusnya? Iya, tetap melihat pada keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. Tetap melihat keterangan saksi di persidangan. Iya. Nah, ketika dari keterangan penyidik yang menjadi saksi yang menghidupkan kembali BAPK terhadap keterangan-keterangan yang sudah diubah tetapi dihidupkan kembali, kemudian itu dijadikan sebagai bahan surat dakwaan. Bagaimana bobot surat dakwaan menurut saudara ahli terhadap hal tersebut, terhadap keterangan BAPK yang sudah diubah di BAP dan berbeda dengan fakta-fakta persidangan, lalu dimasukkan kembali hanya karena penyidiknya adalah berasal dari internal KPK yang menjadi saksi. Ya, itu yang harus dilihat lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di sidang. Apakah BAPK tadi dikonfirmasi di dalam fakta persidangan atau tidak, Bapak? Karena harus keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Dengan adanya beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, dan kemudian juga ada upaya menghidupkan kembali BAPK, apakah di situ menunjukkan adanya suatu motif dari penyidik? Kalau untuk menilai motif dari penyidik sudah di luar kewenangan saya, Bapak. Di luar kompetensi ahli. Baik, terima kasih. Nah, kemudian terhadap kejadian, tadi saudara ahli mengatakan bahwa di dalam seluruh proses ini due process of law berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dijaga, betul? Harus dipatuhi, betul? Betul. Nah, ketika saudara Fatah, anggap aja seperti itu, diperiksa sebagai saksi, dan dia sebagai saksi bersifat kooperatif, diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyelidikan. Lalu pada awal pemeriksaan dia ditanyakan tentang kesehatan mengisi biodata. Itu sesuai dengan due process of law, betul? Betul. Lalu kemudian dia menceritakan bahwa dialah yang telah berhasil menangkap si A, menangkap si B, menangkap si C. Orang-orang hebat yang berhasil dia tangkap. Apakah itu juga bagian dari metode di dalam bertanya terhadap saksi? Dibenarkan tidak? Ya, seharusnya tidak relevan. Seharusnya tidak relevan. Oke. Nah, ketika kemudian di dalam pemeriksaan tersebut, saksi yang namanya Fatah tadi menunjukkan handphone yang diambil dari loker. Lalu handphone tersebut diperiksa dan kemudian mau disita. Lalu saksi menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, bahwa ketika HP tersebut mau disita, kemudian Fatah tadi menjelaskan bahwa ini sudah pro justisia sehingga harus didampingi dengan pengacara. Lalu Fatah memberikan penjelasan bahwa dia diundang berdasarkan konsideran undang-undang tentang KUHP. Lalu penyidik mengatakan bahwa dia punya SOP. Pertimbangan saudara terhadap hal tersebut bagaimana? Ya, harus dibuktikan bahwa proses tersebut harus pro justisia untuk melakukan upaya paksa, bahkan untuk penyitaan dan lain sebagainya, Pak. Apakah boleh didampingi pengacara karena pro justisia atau memang penyidik bebas untuk melakukan penyitaan? Iya, kalau sudah pro justisia berdasarkan pasal 56, apalagi kalau dalam kasus tindak pidana korupsi ya di atas 5 tahun harus ditanyakan apakah ada penasihat hukum dan menjadi kewajiban. Baik, terima kasih. Nah, ketika kemudian handphone yang tadi disita tadi, kemudian saksi yang bersikap kooperatif tidak mau menandatangani berita acara, apakah itu masuk kategori pelanggaran P21, obstruction of justice? Tidak mau menandatangani berita acara? Ya. Sebagai saksi atau sebagai tersangka? Sebagai saksi. Oke. Sebagai saksi, dia menyatakan dalam berita acara tidak mau menandatangani berita acara tersebut. Berita acara penolakan penyitaan. Ya, itu sebenarnya adalah hak juga dari saksi. Hak dari dalam saksi. Proses hukum. Baik, ya. terima kasih. Kalau enggak mau ada yang jadi saksi nanti. Ya. Nah, selanjutnya, ketika handphone tersebut ternyata tidak ada suatu informasi elektronik yang diharapkan oleh penyidik. Kemudian penyidik mengambil suatu prakarsa
untuk mencari staf dari Fatah tersebut. Lalu kepada staf tersebut dia menyamar, tidak memperkenalkan diri, lalu membohongi, mengatakan dicari oleh Pak Fatah, dan kemudian langsung dibawa dan kemudian diperiksa. Barang-barang terjadi, kemudian diintimidasi, barang-barang kemudian disita, termasuk bukan barang miliknya, dari staf dari kantor dari Fatah, saudara Fatah di mana dia bekerja, dan digeledah. Apakah tindakan tersebut memenuhi due process of law? Ya, dalam level tertentu Bapak, kalau misalkan diduga dan itu sudah pro justisia, jika itu sudah pro justisia, memang dapat dilakukan penyitaan terhadap yang diduga sebagai barang bukti. Ini penyelidikan, masih tahap penyelidikan. Penyelidikan. Ya, penyelidikan. Kalau dalam masa penyelidikan memang harusnya di proses lebih lanjut. Apalagi kalau dalam konteks ini memang kita bisa melihat pasal 44 proses penyelidikan itu di dalam KPK sendiri memang ada upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti tadi penyadapan dan beberapa hal penyitaan dasar penggeledahan. Tapi harus didasarkan pada berita acara yang lengkap, kepada surat-surat yang diketahui dan harus diberitahukan kepada Dewas juga kemudian. Baik. Gitu. Terima kasih. Harus dilihat, Bapak. Jadi meskipun dia kemudian harus menyamar, kemudian membohongi, iya, dan kemudian menggeledah, lalu terakhir menyita dan termasuk memeriksa badan. Dalam tahap itu. Ya seharusnya sih menerangkan saja bahwa dia dari mana dan lain sebagainya, menggunakan surat tugas dan lain sebagainya. Sesuai Ketika prosedur. staf dari saudara Fatah tadi diperlakukan seperti itu, dan kemudian tanpa surat undangan resmi, dia diperiksa selama 3 jam. Lalu saudara Fatah yang menerima undangan resmi, justru tidak diperiksa sama sekali. Dibiarkan. Karena penyidik lebih asik untuk memeriksa staf dari kantor saudara Fatah bekerja tadi. Apakah itu juga memenuhi due process of law? Iya, kalau itu berarti dalam BAPK ya Pak, kalau penyelidikan. Iya. Iya, sebenarnya dalam konteks penyelidikan memang lebih banyak konteks proseduralnya lebih minim diaturnya. Jadi dalam konteks itu memang agak fleksibel di situ. Namun memang sejatinya seharusnya diberikan informasi lebih lanjut, apalagi diberikan informasi tentang pendampingan hukum kalau akan kemudian naik sidik. Tapi kalau dalam konteks penyelidikan memang lebih terbuka forumnya. Seperti itu Bapak. Di dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK ada asas kepastian hukum, akuntabilitas, kepentingan umum. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan penyidik tersebut, terhadap asas-asas tersebut, sehingga ada orang yang ikut datang ke KPK yang tidak diundang, ternyata dia bisa dilakukan penggeledahan badan, bisa diintimidasi, bisa diperiksa selama 3 jam tanpa adanya surat panggilan. Menurut saudara bagaimana? Ya seharusnya untuk mendukung due proses ya, harusnya digunakan saja surat panggilan dan lain sebagainya jika memang diduga itu adalah saksi kunci juga di dalam perkara tersebut. Bagaimana kemudian dampaknya? Ketika hal tersebut tersebar luas, lalu orang menjadi takut untuk menjadi suatu saksi. Karena tidak adanya teguran atas tindakan-tindakan yang melanggar due process of law tersebut. Bagaimana dampak terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, kepentingan umum? Iya, makanya dalam konteks ini due process of law dan hukum acara kan dibangun untuk membangun keyakinan tadi dan untuk mencegah hal-hal tersebut agar akuntabilitas menjadikan orang lebih kooperatif dalam suatu proses hukum. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Benar, tidak benar atau tidak? Kami tidak ada tanggapan Yang Mulia. Ya, terima kasih.